Hai semuanya, di sini kita akan membahas mengenai hukum Mendel kedua. 2. Persilangan dihibrida atau dua sifat beda. Persilangan dihibrida adalah persilangan antara individu untuk dua gen yang berbeda. Eksperimen Mendel dengan bentuk biji dan warna arcis adalah sebuah contoh dari persilangan dihibrida. Contoh soal mengenai persilangan dihibrida ini adalah kacang arcis atau Pisum sativum biji bulat berwarna hijau di mana kedua sifat bersifat homozigot disilangkan dengan arcis biji keriput berwarna kuning. A. Jika biji bulat dan warna hijau dominan, tentukan fenotip dan genotip F1-nya. B. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip dan genotip F2-nya. Yang pertama yaitu yang bagian A dengan soal jika biji bulat dan warna hijau dominan, tentukan fenotip dan genotip F1-nya. Pertama kita buat bagan seperti ini. Lalu kita buat P atau parental. Parentalnya adalah bulat hijau disilangkan dengan keriput kuning atau B besar, B besar, H besar, H besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Maka diperoleh gamet yaitu B besar, H besar, dan B kecil, H kecil. F1 genotipnya adalah B besar, B kecil, H besar, H kecil merupakan dominan 100%. Fenotipnya bulat hijau merupakan dominan 100%. Atau untuk mempermudah kita dalam mencari F1 genotipnya, bisa kita buat papan catur seperti ini, yaitu di sini diisi gamet yang pertama yaitu B besar, H besar, dan di sini diisi gamet yang kedua yaitu B kecil dan H kecil. Maka setelah disatukan hasilnya adalah B besar, B kecil, H besar, H kecil. Ini adalah jawaban dari bagian A. Yang kedua adalah bagian B. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip dan genotip F2-nya. Pertama kita buat lagi bagan seperti ini. Dimulai dari P, parentalnya adalah F1 yang telah kita dapat tadi, disilangkan dengan sesamanya. Bulat hijau disilangkan dengan sesamanya yang bulat hijau juga. Atau B besar, B kecil, H besar, H kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, H besar, H kecil. Maka diperolehlah gamet, yaitu yang pertama, B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Yang kedua, B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Kemudian, untuk mendapatkan perbandingan genotip dan fenotip F2-nya, kita perlu membuat papan catur seperti ini untuk mempermudahnya. Yang di atas ini, kita isi dengan gamet yang ada di sini. Bisa kita isi dengan gamet yang ini, itu adalah terserah diri kita sendiri. Pertama, kita mengisinya mulai dari sini, yaitu B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Kemudian yang ada di sini, kita isi dengan gamet yang ini, yaitu B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Setelah itu, kita satukan gamet yang ada di atas dan yang di bawah ini. Seperti misalnya kita menyatukan yang ini, yaitu B besar, B besar, H besar, H besar. Begitu juga dengan yang ini. Hasilnya B besar, B besar, H besar, H kecil. Begitu juga selanjutnya dengan yang ini. Hasilnya B besar, B kecil, H besar, H besar. Begitu juga dengan yang ini. Hasilnya B besar, B kecil, H besar, H kecil. Di sini dalam penulisan yang ini, dalam saat kita menyatukannya, kita menulis huruf besar terlebih dahulu. Begitu sampai selanjutnya. Kemudian, perbandingan genotip F2-nya, yaitu hasil yang telah kita satukan di papan catur yang ini, kita tuliskan satu-satu di sini. Yang pertama yaitu B besar, B besar, H besar, H besar, banding B besar, B besar, H besar, H kecil, banding B besar, B kecil, H besar, H besar, banding B besar, B kecil, H besar, H kecil, dibanding B besar, B besar, H kecil, H kecil, banding B besar, B kecil, H kecil, H kecil, banding B kecil, B kecil, H besar, H besar, banding B kecil, B kecil,
H besar H kecil banding B kecil H kecil. Di sini, walaupun di sini ada dua, misalnya yang ini B besar H besar H kecil, di sini ada dua. Dalam penulisan perbandingan fenotip dengan tulisan B besar dan B besar H besar H kecilnya, cukup kita tuliskan sekali saja. Namun perbandingan angka di bawahnya, baru kita tulis berapa jumlah yang ada di papan caturnya yang ini. Seperti misalnya B besar H besar H kecil ada 1, B besar H besar H kecil ada 2, B besar B kecil H besar ada 2, B besar B kecil H besar H kecil ada 4. Begitu sampai selanjutnya. Yang kedua yaitu perbandingan fenotip F2-nya, yaitu langsung kita tulis sifatnya seperti ini. Misalnya bulat hijau dibanding bulat kuning, banding keriput hijau banding keriput kuning. Di bulat hijau ini nantinya di mana B besarnya lebih dominan dan H besarnya juga lebih dominan. Di bulat kuning ini B besarnya dominan dan dia bersama H kecil. Di sini keriput hijau ini di mana B kecil dan B kecil lalu H besarnya lebih dominan. Di keriput kuning ini dia B kecil dan H kecil. Selanjutnya misalnya di bulat kuning ini seperti ini, dia B besar lebih dominan dan di belakangnya langsung H kecil. Begitu juga dengan yang keriput hijau ini. Nantinya B kecil bersama H besar yang lebih dominan, contohnya seperti ini. Dia B kecil dan H besar dominan. Dan juga seperti yang ini dia langsung B kecil dan H kecil. Hanya sekianlah jawaban bagian B. Inokamsa.